Hai guys, welcome back with me Nadia di Nadia Insight. Nah, ini adalah konten perdana dari segmen Nadiari Insight. Nah, seperti janji gue di video sebelumnya tentang introduction segmen Nadiari Insight ini, gue udah janji ke kalian bahwa gue bakal bikin video apa itu endorse. Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih itu endorse. Sering dengar kan kata endorse, endorsement, gue habis terima endorse dan segala macamnya. Nah, endorse ini pasti kalau kalian yang main sosial media, itu tuh hampir kalian lihat tiap hari di timeline kalian. Entah itu produk endorse aplikasi, dan segala macamnya. Jadi, sebenarnya apa sih itu endorse? Nah, untuk disclaimer, gue mau kasih tahu kalau penjelasan yang gue berikan di video-video Nadia Rinsa ini bukan sesuatu yang berlandaskan teori dan segala macamnya, tapi ini berdasarkan hal-hal yang udah gue alami di dunia pekerjaan gue yang relate dengan influencer marketing, digital agency, dan segala macam. Jadi sesuatu yang gue sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang udah gue alami sendiri dari tahun 2016 berkarir di dunia influencer marketing. Oke, jadi endorse itu sederhananya adalah kita itu memberi rekomendasi tentang suatu produk, jasa, atau apapun yang ibaratnya kita itu udah pakai dan kita klaim kalau oh ini sesuatu yang kita bakal rekomendasikan ke orang banyak. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ya sekarang brand-brand itu, produk-produk itu, kenapa sih pakai jasa influencer, endorser, atau yang kita juga sering dengar KOL atau Key Opinion Leader? Kenapa sih mereka nggak beriklan aja gitu? Kalau mau promosiin produk, ya kenapa nggak iklan aja? Di TV ke, pasang billboard ke, dan segala macamnya. Sebelum gue cerita, gue mau tanya balik nih ke kalian. Kalian itu lebih tertarik lihat iklan atau kayak kalian lihat teman kalian pakai produknya terus kalian tanya teman kalian bagus gak sih? Kalau bagus gue juga mau coba ah. Nah, setelah kalian tentuin jawabannya itu, baru gue bakal jelasin kenapa brand-brand ini sekarang menggunakan manusia untuk beriklan. Ya karena jawabannya adalah orang lebih mempercayai rekomendasi dari orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang bakal dia sendiri itu gunakan. Nah, kalau dibandingkan kita nonton iklan itu kan yang bikin itu adalah brandnya. Brand pasti bakal ngomong sesuatu yang bagus-bagus tentang produknya sendiri, jasanya sendiri. Nggak mungkin dong kalian nonton iklan, itu isinya adalah produk saya, ini kekurangannya adalah ini, dan lebih baik tidak kalian gunakan. Nggak mungkin dong kalian ketemu iklan yang kayak gitu. Nah, kalau mereka, brand ini menggunakan orang lain, kalian bakal lebih percaya orang yang udah menggunakan produk itu. Karena ibaratnya, secara tidak sadar kalian bakal berpikir, oh orang itu udah pakai, berarti sesuatunya itu ada nilai plus credibility-nya. Karena itu, brand itu menggunakan manusia untuk marketing sekarang, atau yang kita kenal dengan endorser, dan muncul-muncullah istilah influencer, endorser, dan KOL. Mungkin kalian ingin tahu sebenarnya apa bedanya sih endorser, influencer, sama KOL. Nah, sebenarnya intinya sih sama aja. Cuma istilahnya aja sih yang beda-beda. Kalau misalkan di agency sendiri, yang kita sebut sebagai endorser itu adalah orang yang mungkin dia pengguna sosial media, followersnya itu banyak, tapi nggak semua orang itu tahu ini siapa. Tapi followers dia banyak dan dia punya audiensnya sendiri. Itu bisa kita sebut sebagai endorser, dimana dia itu banyak terima produk-produk untuk mereka dia promosikan, dan orang audiensnya ini juga terinfluence gitu dengan produk yang dia promosikan, dan ada aja yang jadinya bertanya-tanya tentang produk ini ataupun ujung terakhirnya itu sampai membeli dan mencoba produk itu juga. Nah, kalau influencer itu kayak ibaratnya kayak levelnya lebih tinggi dikit lah, kayak kasta sosialnya gitu. Karena influencer ini kayak orang banyak itu tahu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kamu pengikut si endorser namanya si A, kamu tanya ke teman kamu, belum tentu teman kamu itu tahu siapa sih si A ini. Nah, kalau contoh gampang influencer itu, dia itu dikenal lebih luas audiensnya. Kayak misalkan food influencer, kalau misalkan kita ngobrol sama teman kita nih, MG Dalena, Ken Grad, nah itu semua orang tahu karena audiens mereka lebih luas lagi. Kalau Key Opinion Leader, itu sebenarnya sih intinya sama aja sih. Key Opinion Leader atau yang kita sebut dengan KOL,
Nah, ini sih sebenarnya sama aja sama influencer. Nah, gini aja contoh gampangnya. Kalau key opinion leader di bidang kecantikan, nah, mungkin kita bisa pakai kayak Titan Tira, terus bisa pakai Tasya Farasya, dan sebagainya macamnya, yang kayak ibaratnya mereka tuh bener-bener kayak, apa ya, bener-bener engaging banget kalau buat produk kecantikan. Namanya aja kita sebutnya key opinion leader. Tapi kalau dalam praktik kehidupan di dunia agency atau di dunia influencer marketing dan di dunia realnya, sebenarnya sih sama aja intinya ketiga itu, endorser, influencer, sama KOL. Sebenarnya sih gampang-gampang aja sih, kadang nyebutnya influencer kepanjangan, kita sebutnya aja KOL dan sebagainya macam. Tapi intinya mereka sama-sama untuk mempromosikan sebuah brand dan diharapkan dia bisa menginfluencer orang biar tertarik ataupun juga mencoba produknya itu. Oke guys, berarti sekarang kalian udah tahu nih apa itu endorse, endorser, influencer, dan KOL. Nah, di video selanjutnya gue akan jelasin ke kalian ada tipe-tipe apa aja sih endorse itu, kayak apa sih itu endorse, apa itu paid promotions, dan segala macam. Oh ya guys, jangan lupa untuk komen di bawah, kira-kira kalian pingin video seperti apa lagi sih yang mau gue buat? Mungkin masih tentang endorse, atau mungkin kalian ingin tahu tentang hal lainnya, jangan lupa langsung komen aja di bawah ya. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang tahu apa sih itu endorse, istilah macam apa sih itu. Thank you guys, and see you in another video. Bye bye.